Mari bergabung bersama kami dalam program 1000 set Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Silakan kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022-522-8552. Silakan follow Instagram kami @Umi Maktum Voice. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel kita tercinta, tentunya di Al-Quran Braille Official. Kali ini saya tidak sendiri, memang dalam setiap perjumpaan pun tidak sendiri. Walaupun di sini banyakan sebetulnya, tapi yang nampak di kamera ada 2 orang. Seperti biasanya saya bersama Bapak Sakidi. Beliau di samping mengerjakan sebagai IT kan gitu ya. Beliau juga mencoba untuk eksis. Mungkin saya tidak tahu dalam isi kepalanya apakah takut tertinggal populer oleh saya atau seperti apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tang, sahabat UMV juga assalamualaikum ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Judul kali ini mantap sekali. Jangan merasa aman di zona nyaman. Gitu ya. Iya. Ada kata-kata aman dan zona nyaman. Apa sih yang disebut dengan zona nyaman menurut Pak Sakidi? Ini tidak latihan dulu. Iya. Ya. Jadi jawablah seadanya. Jawablah seadanya ya. Oh, ya betul. Jadi begini Kang, zona nyaman di sini biasanya memang identik dengan kondisi ya, kondisi kita pada satu kondisi yang memang tidak merasa terganggu, bahkan enjoy ya, tidak ada resah dan gelisah. Pokoknya ada satu kondisi, satu posisi, satu situasi yang dimana kita merasa betah di situ. Tidak ada ancaman, tidak ada bahkan tapi negatifnya ini tidak ada tantangan. Nah, iya. Justru itu enaknya. Iya. Nah, enaknya tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan. Ini kalau nanti jangan disebut negatif kalau tidak ada tantangan. Karena beda bahasan. Oh, beda bahasa ya. Kan kita lagi ngobrolin kenyamanan. Baik. Ya. Jadi berada di zona nyaman ketika kita berada pada satu situasi di mana itu tadi tantangan yang nggak ada, kan gitu ya. Kemudian ketakutan juga nggak ada, karena fasilitas serba ada, betul nggak? Iya. Setiap yang diinginkan ada. Itulah zona nyaman. Nah, pada kita berada pada suatu situasi dan kondisi. Juga posisi tertentu. Iya. Misalnya ya, kita dulu
sejak kecil nih pasti berada dalam pengasuhan orang tua. Bener nggak? Apalagi kita nih tunanetra, ya kan? Betul. Tunanetra biasanya tuntutan untuk bekerja itu lebih banyak diberikan kepada saudara kita yang tidak tunanetra. Iya, betul. Tolong tuh tentang pengambilin makan. Nyaman ada kan? ya? Iya, ada, betul. Iya, Tolong nanti kalau mau pergi ke sana tentang dituntun. Iya. Ada kan gitu ya. Itu yang saya alami. Dialamin nggak Mas? Sangat. Ketika memang orang tua itu menyuruh saudara-saudara kita tuh seolah harus melayani kita. Melayani kita. Iya Bahkan kan? kalau ada tugas-tugas di keluarga kan biasanya kamu nyapu, kamu ngepel, kamu ke dapur. Kalau kita mah saya nggak pernah disentuh tuh. Nah, gitu. Nggak pernah. Secara syariatnya nyaman banget. Nyaman banget. Bahkan makan aja cuma tinggal terima di piring. Iya, terima di piring. Ini kan? Sudah ada. Oh, iya. Nah, tidak perlu ngambil sendiri. Tidak perlu ngambil sendiri. Kalau ke yang melihat, atuh ngambil sendiri, dah kamu mah bisa. Nah, itu. Nah, eta. Nah, jadi kadang-kadang pandangan orang lain kita tidak bisa berbuat sesuatu teh asa membuat diri kita nyaman, tenang we. Iya, betul. Orang lain mah manjat pohon, ngambil mangga sendiri. Iya. Kan waktu makan kan orang lain mah antri kan gitu. Kan gitu ya? Iya. Itu kondisi-kondisi yang membuat kita nyaman sehingga pada akhirnya pantas lah gitu. Di keluarga kita dibikin nyaman, bahkan saya 11 tahun Mas. Ya. Iya. Pindah dari keluarga masuk juga ke zona nyaman. Waktu itu saya tinggal di Wiataguna Bandung. Iya. Di Wiataguna. Dulu panti yang masih diperkhususan untuk tunanetra. Iya. Nyaman banget Mas. Betul. Kita mau makan sehari 3 kali. Iya. Itu gratis. Belum lagi ekstra buah-buahan, susu, kan gitu ya. Itu nyaman banget gitu. Fasilitas, mau bermain musik, gitar ada, betul. piano ada, betul. Kan gitu ya. Mau marah-marah aja nggak ada yang ngelarang. Iya, gitu. Misalnya lemari kita nih rusak kuncinya, tinggal minta ke pengurus. Nih lemari rusak, air mati, tinggal protes. Seolah-olah apa yang ada di sekitar kita semuanya hak kita. Iya. Wih, gimana nggak nyaman? Udah ya? Betul. Nyaman, difasilitasi. Yang penting katanya belajar. Betul. Kan gitu. Itu pun karena jauh dari orang tua, suruhan untuk belajar tidak sederas orang tua. Iya. Ya mau sekolah sok kan gitu. Iya, betul. Udah gitu kalau mau jajan ada yang boleh nganyuk. Nah kan gitu. Jurnate kayaknya, kan gitu. Jadi, nyaman banget sewaktu itu di Wiataguna. Nah, ini kan kita mesti bicara nyaman. Nyaman. Pernah mendapatkan posisi yang nyaman? Selain keluarga tadi? Kalau Kang Tang 11 tahun, saya juga kurang lebih SD 6 tahun ya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Plus SMA masih di situ juga. Atau zona nyaman pisan. Zona nyaman pisan. Tidak perlu mikirin makan. Iya, betul. Tidak perlu mikirin makan, tidak perlu mikirin. Pokoknya mah tinggal duduk manis di meja makan. Iya, tinggal duduk manis di meja makan. Iya, benar. Belajar, ya itu mah sekedar kalau ada punya semangat. Ya belajar mah formalitas. Formalitas, betul. Terus kemudian setelah saya keluar dari situ juga saya tinggal di itu dia seperti di Hegar mana ya? Ya, di Hegar mana. Rada nyaman udah saya semi nyaman. Semi nyaman. Masih ada kenyamanan kan? Iya. Tidak perlu mikirin bayaran listrik, udah nggak? Betul, tidak perlu. Cuman gini kan, Bang. Waktu itu saya pindah dari Cimahi, Citerep ke Hegar mana? Hegar mana itu. Karena sudah tidak nyaman dengan kenyamanan itu. Kayak dulu ya mah. Dulu, belum masih nyaman dulu. Belum dulu. Oke. Nah, tinggal di Hegar mana? Ternyata masih nyaman juga. Masih nyaman juga. Makan ada. Sehari ya meskipun tidak ya begitulah gitu kan. Mau pakai listrik bebas. Kompor gas ada. Terus ada lagi lebih nyaman lagi. Apa? Tidak pernah ditengok
Jadi bebas. Bebas. Dek tidur sadaekna ge. Mau tidur saya pernah begadang itu selama waktu itu lagi sindrom komputer ya. Begadang selama rekor buat saya. 3 hari 3 hari 2 malam, Bang. Oh, ini penyebab terlihat lebih tua dari saya. 3 hari 2 malam, sisanya sering lah kalau semalam gitu kan. Jadi nyaman, ya. Nyaman banget. Cepat. Apa yang kita mau bisa kita lakukan di situ, gitu kan, seperti itu. Dan ternyata buah dari kenyamanan itulah yang membuat kenapa sampai saat ini tunanetra senantiasa berada pada strata sosial yang kurang menguntungkan. Betul. Kenapa? Karena boleh jadi terlalu dimanjakan. Ini ruang lingkup bicara tunanetra. Iya. Tapi lebih jauh lagi kalau kita ngomongin bangsa kita. Iya. Gimana kita oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibikin nyaman. Betul nggak? Iya. Orang Kus Plus bilang tongkat kayu dan batu pun bisa jadi tanaman. Iya. Dibikin nyaman gitu kita. Iya. Ya. Di negeri yang luar biasa kaya. Tapi pertanyaannya, sudah sejauh apa negeri kita melangkah? Apakah lebih maju dari negara-negara yang kita anggap maju? Ternyata tidak. Kita tetap masih berada dalam negeri yang, maaf ya, mungkin berkembang pun ya masih dipertanyakan. Bahkan tingkat kebutaan di negeri ini itu masih cukup tinggi. Iya. Bahkan katanya data PBB itu antara 5 sampai 10 orang penduduk Indonesia itu setiap harinya mengalami kebutaan. 5 sampai 10 setiap hari. Terlepas itu sembuh lagi atau tidak. Nah, terlepas sembuh lagi atau tidak. Iya, betul. Dan apa coba? 85% penyebab dari kebutaan itu adalah katarak. Iya. Dan katarak itu adalah dekat sekali dengan tingkat gizi konsumsi dari ibu hamil, iya kan? Jadi kan stunting kita kan lumayan tinggi juga. Ya. Dan ya itu tadi, katarak itu adalah lekat sekali dengan salah satunya gizi, selebihnya adalah gaya hidup. Gaya hidup. Nah, kebayangkan. Jadi angka kebutaan tinggi, bahkan angka kemiskinan juga tinggi. Iya. Memang orang bilang tiap pemerintah itu berhasil menurunkan kemiskinan. Yang asalnya orang tuanya, sekarang anaknya. Itu gitu. Ya kan? Yang diwariskan. Ya, menurunkan kemiskinan dari orang tuanya ke anaknya, bahkan gitu. Hingga ke cucunya boleh jadi. Iya, Jadi, ya gimana tidak menurunkan angka kemiskinan ketika harga-harga kian hari kian tinggi. Bahkan angka kemiskinan itu akan terus naik dan kemiskinan akan terus menurun dari orang tuanya sampai anaknya. Ketika Pak Jokowi sudah ngasih warning, Mas, bahwa 500 triliun lebih APBN kita hanya untuk mensubsidi yang namanya petralit. Iya, kan? Betul, petralit ya. Betul. Kebayang nggak? 500 triliun. Nah, artinya apa? Itu boleh jadi sinyal. Boleh jadi suatu ketika akan dikurangi. Iya. Kalau dikurangi, misalnya, kan sekarang kalau menurut Pak Jokowi, harga petralit kalau mau mengacu kepada harga aslinya yang sekarang kita beli sekitar 7.900, itu kan mestinya 17.000. Iya. Kebayang nggak? Berarti minimalnya ya, kalau pemerintah menarik aja subsidi, itu boleh jadi harga petralit bisa menjadi 10.000 atau 12.000. Ya kan? Kalau ditarik aja 25% dari 500 triliun itu subsidinya, ya. Boleh kan? Iya. Itu luar biasa kan? Iya. Nah, asalnya kita benar-benar dulu berada pada zona nyaman. Sampai yang namanya minyak tanah aja dulu 400 perak 1 liter. Zona nyaman, bener kan? Iya. Segala sesuatunya disiapin. Wah, gitu kan. Apa? Dan kita nggak pernah peduli. Kita tuh nyaman tuh hasil dari mana? Minjem atau apa? Iya. Sekarang dampaknya,
Ya enggak? Betul. Hutang kita tinggi. Kan gitu. Iya. Tapi pada saat yang bersamaan biaya hidup kita pun tinggi. Iya. Pemerintah nggak bisa lari-lari kemana, mau minta masyarakat dari mana? Masyarakat aja sudah benar-benar hidupnya adalah bisa makan hari ini saja itu sudah beruntung dan bersyukur. Udah nggak? Iya. Minta kepada mereka-mereka yang kaya, duitnya nggak di sini, di luar negeri gitu. Iya. Ini agak berat nih ngomong. Agak berat. Agak berat. Agak berat. Nah, artinya apa? Jangan pernah merasa aman di zona nyaman. Dulu kita dibikin nyaman. Terus saya tadi Pak Antang ngobrolin di asrama. Yes, bener. Saya dulu di asrama nggak mikirin beras, nggak mikirin listrik, nggak mikirin apa, nggak mikirin susu, nggak nih mikirin mie instan, sabun, ada semua. Ada semua. Tapi maaf sekarang Mas, awal bulan itu makanya gaji saya mah 28,1 gaji kita. 28,1 atau 28,5. Luar biasa sekali gitu. Gaji saya 28,5. Iya, mantap. Tanggal 28 gajian, tanggal 5-nya sudah koma. Oh, iya. Iya. Oh, ternyata begitu ya. Itu perspektifnya. Kan kita gajian tanggal 28. Iya. Tanggal 5 itu sudah koma. Tanggal 5 sudah koma. Oh, betul. Itu kalau jatuhnya pada bulan Maret, iya. Karena Februari kan cuma 28. Berarti sana. Tapi kalau lebihnya jatuhnya pada bulan misalnya ya bulan 28 Mei. Ya. Itu kan Mei sampai 31. Boleh jadi gaji saya adalah 28,31. Tapi ya, kenapa saya bilang 28,5? Karena di tanggal 5 biasanya mulailah saya harus mulai bayar listrik. Iya kan? Iya, betul. Iya, bayar listrik. Belum lagi kemarin bekas ada daring. Mau tidak mau di rumah harus pasang wifi. Iya. Hampir saya nyebutin produk kan gitu. Iya, harus bayar wifi. Itu mahal deh kan gitu. Betul. Kan gitu. Terus bayar sekolah, SPP bulanan, segala macam. Padahal dulu saya sekolah nggak bayar. Kalau sekarang yang makanya aneh, kenapa yang difabel itu sekolahnya disuruh nggak bayar ya? Nah, ketika beratnya sekarang Mas, iya. Saya punya anak 5, itu 5-5-nya sekolahnya bayar. Betul. Dulu saya merasa hidup saya ini benar-benar seperti di surga. Semua nyaman, kan gitu kan. Karena terlalu dinina-bobokkan, akhirnya saya menjadi kelabakan Mas. Iya. Gitu. Alhamdulillah saya bisa mengatakan gaji saya 28,5. Tapi bagaimana yang setiap harinya koma? Iya, betul Kang Antang. Betul sekali. Jadi koma setiap hari, ya kan? Ngandelin dari terapis pijit. Pasca corona ini masih banyak yang takut. Yeah. Masih banyak yang orang yang mempertuhankan corona. Masih sieun. Kan gitu. Disuruh vaksin. Masih disuruh vaksin. Iya. Kemudian vaksinnya oke, vaksinnya nggak bayar. Eta naik ojeknya kudu bayar. Iya, betul. Jadi itulah yang terjadi Mas. Saya dulu didinabobokan dengan diserba gratiskan. Tapi sekarang nyatanya saya adalah masyarakat biasa yang tidak terlepas dari semua itu. Benar gak? Gaji aja kalau sudah WTP kudu bayar pajak, dipotong. Belum lagi kalau sakit Mas. Iya. Sakit pergi ke rumah sakit, BPJS tanda tangan beureun lebay nama aya beureun 50 kali kudu tanda tangan. Aya tunanetra kan diragukeun tanda tanganana. Iya, betul. Kutrat kotret tanda tangan kahiji, kadua, katilu beda-beda. Beuki beda. Itu bisa jadi legitimasinya beda. Iya, betul. Benar enggak? Iya. Maka akhirnya saya tidak bisa ikut BPJS. Kenapa tanda tangan itu bisa dipercaya? Padahal saya iuran mah teu kudu tanda tangan. Tapi eta ketika mau menggunakan anak, waduh, eta tanda tangan kuat keberlapis-lapis. Kenapa Pak? Ini tanda tangan dari ke-1 sampai ke-5 kok bentuk. Bayangin coba. Di situ saja. Akhirnya apa? Saya tidak bisa mengakses BPJS. Karena apa? Ada orang yang meragukan tanda tangan saya.
kan gitu. Iya. Jadi oleh sebab itu mahal mas berobat gitu, mahal sekali. Iya betul. Padahal dulu ketika saya di Wiataguna ada dokter nyamperin, ke Wiataguna itu, gratis. Gratis. Ya kan? Gratis. Disuruh periksa, ya. Disuruh mah dicek. Iya. Wow, dokter gigi datang. Bahkan nggak mau ke dokter gigi pun dipaksa. Iya. Sekarang, kemarin gigi saya mas berlubang satu. Ternyata, karena kan kalau gigi berlubang nggak pede, saya ngobrol dengan orang nggak pede gitu kan, habis 2 juta. Untung mas sebuah gigi saya tidak bercoba kalau bersemuanya berlubang. Aku bisa berapa puluh juta untuk gigi doang. Iya. Padahal dulu ke dokter gigi disuruh-suruh. Jadi ketika kita pernah memasuki fase zona nyaman, kalau kita sampai terlena, justru disitulah tidak amannya, benar nggak? Iya, betul. Tapi ngomong-ngomong dari tadi saya banyak ngobrol, pas kita cuma iya betulnya doang. Jadi gimana, punya pengalaman apa nih? Apa namanya, dari kenyamanannya atau sadar Bebas lah, udah masuk kita. Udah masuk, ya baik. Saya mulai tidak nyaman dengan kenyamanan. Agak aneh ya bahasanya ya. Tidak nyaman dengan kenyamanan. Iya betul. Jadi gini Kang Tang, ketika itu saya merasa, wah kalau kayak begini saya nggak akan berkembang gitu kan. Bayangin saya hanya sekedar setiap hari itu hanya sekedar berangkat sekolah. Di sekolah pun juga begitu, tidak begitu banyak apa namanya yang tantangan ya. Terus pulang ke asrama, di asrama paling nunggu makan siang. Udah gitu disuruh tidur, istirahat siang gitu kan. Sore hari tetap sore hari suruh main, malam hari makan nih. Malam hari makan gitu kan. Begitu dan begitu terus. Ada lagi place-nya lagi Kang. Kalau ada kunjungan, kita dikumpulkan. Kumpul, yuk baris sini. Udah gitu satu persatu dikasih tuh amplop. Alhamdulillah. Ini buat jajan. Aduh, senang sekali kan. Tapi kemudian saya merasa, wah kalau kayak begini terus nggak bisa ini, karena saya tidak mungkin berada dalam kondisi seperti ini selama-lamanya. Benar. Iya. Saya di sini aja sekolah cuma sampai paling tidak sampai SMA gitu kan. Iya. Udah SMA saya mungkin harus. Nah, tapi kalau saya tidak berpikir dari hari ini, maka saya akan nantinya saya akan merasakan kesengsaraan yang teramat dahsyat gitu kan. Bener mas. Ketika di asrama nyumbang, ya. Nyumbang kue, mie instan, uang, pakaian ayah gitu mas. Sekarang mas, BLT saya cuma dengar beritanya doang. Bener gak? PKH cuma dengar beritanya doang. Padahal tunanetranya masih ya? Padahal tunanetra saya masih. Gak ada yang nyumbang tuh. Malah yang terjadi malah seminggu 3 kali tuh malah Pak RT minta sumbangan. Harus ngasih kan gitu. Iya, tapi memang itu lain lagi. Nah terus kemudian saya merasa, aduh ini saya nggak bisa seperti ini. Kemudian ya saya sebetulnya juga bicara ini bukan lagi bicara soal apa namanya buruknya lingkungan saya dulu, bukan. Iya, gitu bukan. Kan. Ya. Cuman ini pemikiran saya untuk diri saya sendiri gitu kan, seperti itu. Dari situ saya keluar kan, wah saya harus keluar. Saya keluar, di situ saya baru merasakan, wah bener ini beda ya. Beda. Makan saya di situ cuma 2 kali. Itu berarti pun juga, ya. Berarti nusa kalina kudu neangan. Nusa kalinya harus nyari sendiri. Terus kemudian keluar lagi dari situ. Belum, masih. Saya di situ berapa tahun itu ya? 2003, 2005. 2005. Nah, udah gitu apa namanya? Tempat tidur kita harus prepare sendiri, menyediakan sendiri gitu. Oh, ini beda ini. Dan di situ saya mulai merasakan kesengsaraan. Bener-bener, oh ya ini mungkin
kehidupan sebenarnya. Sebenarnya gitu kan. Keras hidup tuh ya. Iya, meskipun sebetulnya di situ juga masih aman gitu. Saya pernah. Iya. Jadi ceritanya kan Iya. saya keluar tuh dari Wiataguna 2005. Mas. Iya. 2005. Kenapa saya keluar? Karena waktu itu tadi punya cita-cita ingin punya program target program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Iya, iya. Saya dapat teori dari A.A. Gim. Kalau seseorang itu didinabobokkan, dia tidak akan pernah istilahnya gini, orang tuh gak akan pernah lari kecuali dikejar anjing lah gitu. Iya. Istilahnya begitu. Iya, betul. Jadi hidup kita itu seperti singa atau kambing. Iya. Hidup kita tuh singa atau kambing. Kalau misalnya gini, ada singa sama kambing tidur bersamaan tuh pada waktu yang bersamaan di tempat yang tidak terlalu berjauhan. Pada waktu yang bersamaan, dua-duanya bangun. Iya. Kalau posisi kita kambing, bangun, singa lapar. Iya. Ya kan? Singa lapar. Nah, kambing ada di situ. Kan? Kalau kita ini, posisi kita kambing, kalau tidak kita segera lari, pasti kita akan diterkam serigala. Iya. Benar nggak? Iya. Nah, tapi kalau kita posisi kita sebagai singa, kalau tidak segera lari menerkam, kita akan kehilangan kambing. Jadi pilihan kita dalam hidup ini adalah kelaparan atau mati. Kalau tidak bergerak itu pilihannya itu. Iya. Kelaparan atau mati. Maka pilihannya apa? Harus bergerak. Kalau kita posisi kambing, kita harus segera lari dari suatu kenyataan itu. Kita tidak boleh bergeliat-geliat gitu. Enak banget nih batek-batek kelihatan kan gitu ya. Ingat, ada serigala gitu yang akan segera menerkam kita. Iya. Maka tugas kita harus segera lari agar kita terhindar dari kematian itu. Kan gitu. Iya. Nah, yang berikutnya, kalau kita serigala, nggak bisa kita bangun geliat-geliat dulu, harus segera lari. Kenapa? Kambing akan segera pergi. Oh iya, betul. Paham nggak maksud saya? Iya, betul. Nah, saya dapat teori itu dari A.A. Gim. Sehingga saya ingin membelikan 100 set Al-Quran Braille. Nah, kalau saya berada di asrama, upaya apa yang bisa saya lakukan? Makan gratis, tidur gratis, fasilitas ada, pasti saya kurang cambuk. Iya. Maka akhirnya saya keluar dari Wiataguna itu. Oh, baru bener Mas. Kalau namanya udah keluar kan nggak boleh lagi tidur di situ Mas. Udah nggak? Iya, betul. Aduh Mas, itu ngalamin tidur di masjid Mas. Iya. Di teras masjid yang dingin, itu menjadi satu perjalanan hidup yang akhirnya saya alami. Tapi saya nggak menyesal, karena memang itu saya ambil. Iya. Dan harus diambil yang Saya tuh pernah buka stand wakaf Al-Quran Braille di JC, di mana, bukan di ini, di Istora. Itu sampai tiduran di lantai lapangan indoor tenis itu. Waduh, itulah kehidupan yang diambil. Kalau mau, saya punya kesempatan beberapa tahun lagi di Wiataguna untuk menikmati tidur di kasur, makan gratis. Tapi saya tidak boleh telat, saya tidak boleh terlambat. Saya harus segera bangkit, saya harus segera keluar, saya harus segera berlari. Saya harus membayangkan diri ini adalah kambing yang keberadaannya dekat dengan serigala. Dan saya juga harus segera berlari, harus segera keluar, harus segera melompat. Saya harus memposisikan serigala, karena kalau saya tidak segera itu, saya akan kelaparan. Begitu. Iya. Enggak? Cuman sekarang ada satu hal lagi, Kang. Nah, kenapa tuh? Pertama, tadi kan kita ada pada zona nyaman. Segalanya nyaman, aman, terpenuhi dan sebagainya. Kedua, ada pada zona kesengsaraan, yang segalanya serba susah dan sebagainya. Ada lagi satu lagi. Apa tuh? Orang yang tidak pernah dia tahu apakah dia sedang sengsara atau sedang nyaman. Oh gitu. Iya. Orang yang tidak tahu sedang apa dirinya itu. Iya. Nah, itu yang apa, yang bahaya. Gitu. Apakah dia sedang aturan gitu mahnya? Orang yang apa ya, yang gitu, orang yang tidak tahu seperti itu. Iya, saya bicara itu karena saya pernah, mungkin entah berapa lama, pernah merasakan hal seperti itu. Jadi padahal sebetulnya secara dipikir ulang,
waduh saya itu lagi sengsara nih sebenarnya. Jadi menyengsarakan diri itu rada penting, Mas. Iya, betul. Merasa betul, diri betul. kita sengsara. Kenapa? Penting. Karena tujuan kita senang tuh karena merasa diri kita sengsara. Iya, Kalau diri kita merasa senang-senang aja, apa yang lagi akan kita perjuangkan? Benar nggak, Mas? Itu dia. Oh, jadi benar. Artinya karena tidak merasa sengsara, dia tidak pernah bergerak. Sama, Mas. Ada orang yang kadang istri saya, kunaon sih ya, cenah kan malam-malam can tidur juga nu gelisah kene kan gitu. Iya. Padahal makan udah kan gitu. Iya, kan. iya. Saya bilang, "Rek kumaha aya teu bingung, Bu. Iya karyawan 10 bentar lagi gajian. Ini target Quran, ini pengaju Al-Quran Braille sudah 100. Berarti harus segera Direalisasikan, betul. Ini listrik harus sudah segera dibayar. Bahkan sekarang kita bikin namanya konten YouTube kayak gini. Ternyata pakai 20 Mbps itu cukup. Iya. Berarti harus naik upgrade. jadi 100 Mbps. Iya, betul. Atuh meureun bayaran oge naik. Bener nggak? Betul. Iya kan, gimana kebutuhan meningkat. Rek kumaha ayah bisa tidur nyenyak, Bu. Tadi pagi ibu kukulutus pulang dari warung bawa uang 100.000 ke warung, tidak beli apa-apa. Kan dulu, Iya. dulu ibu bawa uang 60.000. Cukup belanja jangan segitu. Sekarang dengan belanjaan yang sama itu 100.000 gitu lengkap. Iya. Kan gitu. Iya. Nah, itu kan menjadi pemikiran, ada beban baru. Bukan berarti kita takut Allah tidak ngasih rezeki, bukan. Betul. Tetapi yang kita takutkan adalah takut kita tuh tidak bisa optimal dalam usaha. Iya, betul. Mereka? Betul. Mereka kan gitu. Jadi jangan pernah merasa nyaman. Aman di zona nyaman. Iya, betul. Mereka gimana nggak nyaman? Alhamdulillah, ya tidur. Kan saya tinggal di Karawang, Mas. Iya. Kamar pakai AC. Kan Panas ya, nyaman kan? ya. Tapi nggak aman. Lamun saya tidak bayar listrik, itu AC nggak akan nyala. Iya, betul. Kan jangan merasa aman di zona nyaman. Ternyata kenyamanan itu bisa akan kita peroleh jika kita melakukan suatu pengamanan dan kehati-hatian. Boleh kan? Iya. Oleh sebab itu, mudah-mudahan nih kita punya program. Kan pengaju nih katanya sudah ada 110 orang, Mas. Berarti kita insyaallah ya. Tinggal di ini kan ya. Berarti bulan ini kita harus membeli 10 set. 10 Kali tidak, ya. kali 1.800.000. Berarti butuh uang berapa? 180 juta. Iya. Nah, sementara maaf ya, Mas, 20 set diantaranya itu adalah pengaju dari Makassar. Itu dia. Ngirimkan saset oge bisa jadi sabaraha kan gitu. Lebih dari 1 set. Nah, itulah. Nah, jadi terkadang ini kan harus menjadi satu pemikiran. Jangan pernah merasa nyaman karena kita dapat gaji. Ini nggak aman nih teman-teman kita. Qurannya, pahalanya ditunggu oleh yang wakaf. Harus segera kita belanja Al-Quran Braille. Oke? Oh iya. Jadi ngobrol kita cukup dulu sampai sini. Iya. Karena kita masih harus melanjutkan pada durasi berikutnya. Lagi pula ini zolim. Zolim, Mas. Petugas kita zolim. Mereka nih pada makan, Mas, di bawah. Oh iya. Sudah waktunya ya? Udah waktunya makan. Betul, kita malah disuruh podcast. Siap. Tapi karena kecintaan kepada pemirsa, kan gitu. Kita harus melaksanakan ini. Betul. Seandainya ini ada manfaatnya, silahkan untuk subscribe, like, share, dan komen. Iya, dan jangan lupa tekan itu tombol neng-nengnya. Neng-neng gitu kan. Agar senantiasa mendapatkan notifikasi terbaru dari Al-Quran Braille Official. Saya Entang Kurniawan. Saya Sakidi. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi kebahagiaan tersendiri di saat Al-Quran Braille telah diterima dan dibaca oleh para insan tunanetra. Insya Allah pada tahun ini Umi Maktum Voice menargetkan membagi 1000 set Al-Quran Braille kepada 1000 insan tunanetra di seluruh Indonesia. Mari bergabung bersama kami dalam program 1000 set Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Silakan kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Silakan follow Instagram kami @Umi Maktum Voice.